Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi Ilmu Lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membahas bersama, belajar bersama tentang pencegahan pencemaran lingkungan yang diampu oleh saya sendiri, Purwono. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan nama mata kuliah perubahan iklim. Di dalam mata kuliah tersebut terdapat satu materi tentang pencegahan pencemaran lingkungan. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu setiap mahasiswa mampu mengolah limbah makanan secara mandiri di tempat masing-masing. Nah, kita memiliki slogan lingkungan untuk hari ini dan masa depan. Jadi harapannya anak cucu kita akan menikmati lingkungan yang saat ini kita nikmati bersama. Jangan sampai nanti kita mewariskan kerusakan lingkungan terhadap anak cucu kita. Jadi sebaiknya kita bisa menjaga lingkungan kita agar anak cucu kita bisa merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Syukur-syukur bisa lebih baik lagi. Kemudian apa itu lingkungan? Lingkungan terdiri dari berbagai komponen, di antaranya adalah pohon, udara, tanah di sekitar kita, itu termasuk lingkungan, dan juga semua tempat di mana kita hidup, kita bekerja, kita bermain, kita beribadah. Nah, kemudian ada lahan, ada pertanian, dan ada makanan yang kita makan sehari-hari, itu juga termasuk lingkungan. Dan juga laut, danau, dan sungai. Nah, komponen tersebut kita sebut dengan lingkungan. Nah, ketika lingkungan tersebut tercemar, nah bisa menimbulkan dampak terhadap semuanya, bukan hanya kita, tetapi makhluk lainnya. Gambar berikut merupakan contoh air yang sudah tercemar. Di sebelah kanan ini ada kegiatan orang membuang sampah sembarangan, ada di laut. Ya, kemudian ini ada sampah yang masuk ke dalam perairan laut, di dalamnya juga ada hewan-hewan, ada ikan dan lain sebagainya. Tentunya ini akan terganggu ekosistemnya. Di sebelah kiri ini adalah perilaku dari hewan dan juga manusia menggunakan aliran air sungai. Kita bisa melihat dari ujung ini masih berwarna biru, dari hulunya, kemudian akan mengalir ke hilir sudah berubah warna menjadi cenderung kecoklatan. Hal ini mengindikasikan sudah ada tambahan sesuatu dari sepanjang aliran ini. Oke, ini adalah contoh nyata perairan yang sudah tercemar, diantaranya oleh sampah, ada anak kecil yang berenang. Ini banyak sekali sampahnya. Kemudian contoh perilaku penyebab pencemaran air yaitu orang membuang sampah ya di sembarang tempat. Ini bisa menyebabkan pencemaran air. Nah, kemudian sampah yang kita hasilkan setiap hari biasanya itu akan masuk ke tempat pemrosesan akhir di TPA. Pada umumnya di TPA tersebut akan melepaskan gas metana dan ini menyebabkan pemanasan global warming. Ya, ini bisa menyebabkan perubahan iklim. Kemudian di antaranya ada gas sulfur dioksida, ada karbon monoksida, karbon dioksida. Nah, ini semuanya menimbulkan efek gas rumah kaca. Jadi suhu udara semakin panas. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Dari hal yang terkecil, kita bisa bisa mengolah limbah makanan yang kita hasilkan setiap hari di masing-masing rumah, seperti itu, menggunakan peralatan yang kita miliki. Anda bisa menggunakan ada yang namanya komposter, kemudian nanti ada yang pakai peralatan seperti yang saya tampilkan saat ini, yaitu tentang rotary kiln. Nah, peralatan ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Diponegoro, Pusat Sains dan Teknologi UIN Raden Mas Said Surakarta yang dibiayai oleh DRPM Dikti.
Jadi kita menyebutnya adalah peralatan rotary kiln. Jadi alat ini bisa mengolah sampah atau limbah makanan menjadi kompos dalam jangka waktu 3 hari. Berikut adalah video hasil ya, ini adalah videonya. Ini sisa makanan dan sayuran dapat diolah menggunakan alat ini. Ini ketika alat dilakukan uji coba, jadi dikendalikan menggunakan mobile phone, menggunakan smartphone. Ini uji coba. Ini diskusi dengan mitra, jadi apakah alat ini bisa dilakukan, bisa diterapkan, kemudian bagaimana saran mitra supaya alat ini bisa diterapkan di masyarakat untuk mengolah limbah makanan dalam jangka waktu 3 hari. Mereka berharap alat ini bisa diperbanyak, jadi bukan hanya satu rumah, tetapi bisa banyak rumah. Nah, berikut adalah contoh praktek untuk mengolah limbah makanan menjadi kompos supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, harapannya setiap mahasiswa bisa melakukan praktek mengolah limbah makanan di masing-masing rumah, masing-masing tempat, sehingga limbah makanan tersebut tidak mencemari lingkungan. Harapan dari kami seperti itu. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran ini, Anda mampu untuk mempraktekkan sendiri bagaimana mengolah limbah makanan menjadi kompos di rumah masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.